Algoritma Association Analysis. Setelah mempelajari bagian ini, Anda diharapkan telah mampu memahami pengertian association rule, menerapkan penambangan association rule terdiri dari frequent item set generation dan rule generation, menerapkan algoritma a priori, memahami faktor yang mempengaruhi kompleksitas penyusunan algoritma a priori. Algoritma association analysis terdiri dari pengertian association rule, penambangan association rule, algoritma a priori, terakhir faktor berpengaruh pada kompleksitas a priori. Pengertian association rule. Pengertian association rule. Pada association rule itu ekspresi implikasi dari bentuk X menjadi Y, di mana X dan Y adalah item set. Di sini contohnya ada milk diaper menjadi bir. Nah, kita lihat metrik evaluasi aturannya, di mana support adalah pecahan transaksi yang berisi X dan Y, sedangkan confidence adalah seberapa sering item dalam Y muncul dalam transaksi yang mengandung X. Di sini untuk milk diaper menjadi bir, ada S supportnya itu milk diaper bir. Kita lihat seberapa sering milk diaper bir muncul bersamaan. Ada di nomor ketiga dan nomor keempat, sehingga dinilai sebagai 2 ya to-nya. Kemudian T di sini adalah keseluruhan dari data. Nih, ada 5 data, sehingga hasilnya adalah 0,4. Untuk confidence, di sini adalah to dari milk diaper bir, di mana terdapat 2 seperti tadi di dataset nomor 3 dan 4, sedangkan untuk to milk diaper di sini ada 3. Kita lihat kembali, ada milk diaper di data ketiga, data keempat, dan juga data kelima, sehingga hasilnya 0,67. Pengertian association rule selanjutnya, kita mengingat dari satu set transaksi T, tujuan penambangan aturan asosiasi adalah untuk menemukan semua aturan yang memiliki support yang lebih besar atau sama dengan min support threshold. Sedangkan confidence lebih besar dari sama dengan min confidence threshold. Kita pakai pendekatan brute force, di mana kita buat dulu daftar semua aturan asosiasi yang mungkin, kemudian kita hitung support dan confidence untuk setiap rule. Pangkas aturan yang gagal dalam ambang batas min-sup dan min-conf, di mana hasilnya adalah komputasi yang terlarang. Untuk melihat computational complexity, diberikan D item unik, di mana jumlah total item set adalah 2 pangkat D. Kemudian jumlah total aturan asosiasi yang mungkin bisa dihitung menggunakan rumus berikut. R sigma dari DK dikali sigma dari D min K J dalam matriks. Nah, hasilnya adalah 3 pangkat D dikurangi 2 pangkat D plus 1 plus 1. Jika D sama dengan 6, maka R sama dengan 602 rules. Bisa dilihat dari sini grafiknya ya untuk D. Kemudian penambangan association rule. Penambangan association rule di sini kita lihat ada beberapa contoh rule. Dari milk diaper menjadi bir, di mana S atau supportnya 0,4 seperti yang dihitung tadi, lalu confidence-nya 0,67. Untuk milk bir menjadi diaper, dia supportnya sama dengan 0,4 dan confidence-nya 1. Dan seterusnya. Bisa dilihat dari banyaknya data di sini. Kita buat pengamatan atau observasi di mana semua aturan di atas adalah partisi biner dari item set yang sama,
yaitu milk, diaper, dan juga bir. Aturan yang berasal dari item set yang sama memiliki dukungan atau support yang identik, tetapi dapat memiliki keyakinan atau confidence yang berbeda. Dengan demikian, kita bisa memisahkan syarat support dan confidence. Pendekatan dua langkah, yaitu frequent item set generation, kita hasilkan semua item set yang support lebih besar daripada min sub. Rule generation, hasilkan aturan kepercayaan tinggi dari setiap frequent item set, di mana setiap aturan adalah partisi biner dari frequent item set. Pembuatan item set yang sering masih mahal secara komputasi. Di sini adalah contoh dari frequent item set generation, yaitu pertama diawali dengan 0, lalu dipisahkan A, B, C, D, E. Kemudian kita dapatkan item set pertama yaitu AB, AC, AD, dan seterusnya. Item set kedua ABC, ABD, dan seterusnya. Lalu kita dapatkan ABCD, ABCE, dan seterusnya. Di akhir kita memperoleh ABCDE. Nah, diberikan D item, ada 2D kemungkinan kumpulan item. Pada pendekatan brute force, setiap item dalam KISI adalah kandidat frequent item set. Kita hitung support dari setiap kandidat dengan memindai database. Nah, kita lihat dari tabel, ya kita peroleh list kandidat sebanyak M. Nah, kita cocokkan setiap transaksi dengan setiap kandidat. Kompleksitasnya adalah O, N, MW, bisa menjadi mahal atau ekspensif karena M sama dengan 2 pangkat D. Strateginya, kita kurangi jumlah kandidat M dengan complete search M sama dengan 2 pangkat D. Gunakan teknik pemangkasan untuk mengurangi M. Kurangi jumlah transaksi N dengan mengurangi ukuran N seiring bertambahnya ukuran item. Digunakan oleh DHP dan algoritma penambangan berbasis vertikal. Kurangi jumlah perbandingan atau NM. Gunakan struktur data yang efisien untuk menyimpan kandidat atau transaksi. Tidak perlu mencocokkan setiap kandidat dengan setiap transaksi.